ada orang berbicara di 31 objek jangan diduga. dilanjutkan lagi kebohongan Diduga namanya tersebut. ini. Akan Dan sekali lagi hanya 5 nama waktu itu. Hanya 5 nama karena Pak Jokowi juga nggak kenal semua. Itulah ciri Masa khas mungkin kenal semua kebohongan. 88-nya ya? Ya. Anak boleh diinterupsi pemirsa, kita kembali lagi. Dr. Tifa, pembohongan publik seperti apa tadi yang Anda maksud? Ya, saya tadi nyambung kepada apa yang disampaikan Bang Rifai ya, bahwa Pak Joko Widodo itu dalam pertengahan tahun 2025 itu mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Kebohongan itu terbongkar di tanggal 15 Desember 2025 ketika gelar perkara khusus, di mana kami berdua ini hadir. Di situ laporan polisi yang selama saya diperiksa mulai dari saksi, terlapor, sampai tersangka, saya minta kepada penyidik, mana laporan polisi supaya saya tahu apa yang dilaporkan oleh beliau. Karena beliau di dalam video, dalam narasi beliau mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Kami kaget. Ketika di tanggal 15 Desember kita membaca laporan polisi, ternyata beliau melaporkan orang. Dan itu adalah kebohongan publik. Makanya saya mohon agar Bang Rifai dan jangan teruskan lagi kebohongan publik. Beliau melaporkan orang, bukan Interupsi melaporkan ya. peristiwa. Silakan. Saya pastikan saya tidak berbohong. Jadi kalau mau melihat STPL Bagaimana itu, nih laporan polisi? lihat dulu di bagian atas siapa tersangka. Itu jelas tersangka lidik. Nah, yang dibaca oleh teman-teman termasuk Dr. Tifa adalah uraian peristiwa. Biar clear nih. Bukan. Betul di uraian peristiwa, ada kalimat betul di uraian peristiwa. Ada orang berbicara di 31 objek jangan diduga. dilanjutkan lagi kebohongan Diduga namanya tersebut. ini. Kebohongan akan Dan sekali lagi diikuti oleh hanya 5 kebohongan nama waktu itu. berikutnya. Hanya 5 nama karena Pak Jokowi juga nggak kenal semua. Itulah ciri Masa khas mungkin kenal semua kebohongan. 88-nya ya? Ya. Jadi hanya 5 nama dan ini ada dari situ di atas lidik itu jelas sekali. Lidik, saya bertanggungjawabkan, saya nggak mungkin bohong. Buat Itulah apa, nggak ada ciri gunanya. khas dari kebohongan. Nah, lalu Kebohongan berjalan, akan diikuti kebohongan sambil berikutnya, berjalan diikuti apa yang kebohongan terjadi? berikutnya, Dalam diikuti proses kebohongan penyelidikan berikutnya. naik jadi 12. Siapa yang menentukan 12? Kami? Bukan. Kalau Dr. Tifa bilang kami laporkan 5 nama, kenapa pada saat penyelidikan naik 12 nama? Lokus tempus Bisa dijawab? berubah-ubah. Lokus tempus Nggak mungkin dari dong, kalau 22 betul kami Januari menyebut 5 nama ya, kenapa di ke penyelidikan 26 muncul 12 Maret nama? 2025. Kenapa pas penyelidikan jadi 8 nama? Lokus dan tempusnya lari-lari. Nama-nama ini semua hasil proses penegakan hukum yang Ini dilakukan oleh benar-benar kepolisian. hukum dibuat Karena kembali acak-adut, lagi, kita benar-benar. percayakan kepada pihak kepolisian. Buat kami, mohon maaf ya, buat Pak Jokowi, kita nggak melihat orang-orang ini apakah lawan apa segala macam. Enggak, Pak Jokowi itu bikin MP hanya 2 tujuannya. 1, agar soal ijazah di clean and clear. Beliau pun sudah cukup jengah. 5 kali beliau digugat, 2 kali di LP loh. Di Bareskrim termasuk di Polda Jogja yang masih berjalan sampai saat Ya, ini. karena Jadi Bang beliau sendiri Rifai, sudah lelah ya, ingin karena ini yang selesai. Nah, ditunggu- kita berharap ini ditunggu dilaporkan masyarakat kenapa itu adalah, nanti dibawa ini ke loh pengadilan ijazah dinyatakan saya. apakah ijazah ini asli atau Ini palsu. loh ijazah Kalau saya, asli selesai. berarti nama beliau dipulihkan, kalau palsu Dipaksa-paksa. dia harus bertanggung jawab. Jadi Oke. clear sekali. Apa Nggak nggak ada ada kepentingan yang lah Pak dipakai. Jokowi untuk menekan Oke. A, B, nggak ada. Bang Freddy, bagaimana tanggapan Anda soal kebohongan publik yang dikatakan oleh Dr. Tifa ini? Ya, nggak ada kebohongan publik. Kan tadi udah jelas, Udah jelas, Bang ya. Rifai. Interupsi. Bang Rifai Bang Freddy, ini ada orang bilang, ini namanya Pak Joko Widodo, saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Ternyata begitu kita lihat laporan polisinya, Masya Allah yang dilaporkan orang ya kita-kita ini. Bagaimana itu tidak dianggap sebagai kebohongan publik? Maka terpaksa para lawyernya bohong lagi. Oke, Karena kita beri ciri kesempatan. khas dari kebohongan adalah kebohongan ditutup dengan kebohongan berikutnya, ditutup dengan kebohongan berikutnya. Kita beri Silakan. kesempatan, Bang Freddy. Ya, yang kebohongan Pak Jokowi dan pihaknya lah. Yang kebenaran yang Bohong. Dr. Tifa. Ya. Berarti benar kan? Menyatakan sendiri dan sama pihaknya kan begitu. Selalu benar. Selalu benar. Pokoknya iya. ijazah ini harus palsu kan begitu. Oh, bukan begitu. Nah, jadi saya cuma mau Bukan katakan begitu, ini kata sudah ilmiah. proses hukum. Ya, yang di Mabes, Bareskrim sudah dihentikan. Sekarang proses hukum di Polda Metro Jaya berlanjut, sudah ada tersangka dan ya kami percaya sebentar lagi itu akan P21 nyatakan lengkap. Interupsi gitu ya, dan narasinya akan masuk ke termul itu selalu persidangan. begitu. Sidang, Nah, jadi pengadilan, hadapin sidang, saja. pengadilan, sidang, Karena ini pengadilan. sudah Nggak proses ada narasi yang hukum, lebih baik daripada karena itu. sudah proses Nggak ada. hukum, hadapilah dengan bukti-bukti yang hadapi dipunya, aja kalau memang bukan benar-benar dengan sebuah asumsi-asumsi, peristiwa hukum. narasi-narasi. Kalau udah proses hukum itu udah berbicara alat Proses bukti. hukum, sidang, pengadilan, dihukum, jangan di penjara, mendorong-dorong ditahan, gitu terus. dihentikan. Ya kalau kita itu ya
harusnya didorong Bahasa termul dari dulu. Penyidik, Nggak ada yang belajar. cepatkan perkara ini prosesnya biar cepat ke persidangan, maka biar cepat perkara ini persidangan, selesai. cepat persidangan, Maka akan cepat terdapat persidangan. kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan Interupsi. hukum bagi Oke. masyarakat. Sudah 1 tahun. Begitu. Ya, silakan, Dokter Sudah Tifa. 1 tahun, 127 saksi masih kurang juga dibalikin dari kejaksaan ke polisi. 22 ahli, 709 dokumen. Sudahlah, ini dokumen ini sudah lelah. Dokumen ini 709 dokumen itu sudah lelah untuk dengan sia-sia membuktikan bahwa ijazah ini tuh asli. Makanya udahlah, jangan ngomong sidang lagi sidang. Memang siapa sih yang takut? Yang takut sidang itu siapa? Sekarang Prof. Din Samsudin bisa katakan, kalau Dr. Tifa dan kawan-kawan itu salah, kami bakal dihukum 9 bulan. Tapi kalau Pak Joko Widodo itu salah, ternyata memasukkan ijazah, beliau dihukum 10 tahun. Sekarang siapa yang takut? Coba. Oke. Dah. Bang Fadli, Ya, jadi saya mau begini. tanya, apa menurut Anda yakin tidak SP3 ini akan dikabulkan? Kita tidak minta SP3. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa SP3 itu menghentikan penyidikan terhadap siapa? Dicomot nih dari 8 orang, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Padahal penyidikan itu datang dari mana? Dari laporan polisi. Ya kan? Penyidikan itu kan membuat satu rangkaian peristiwa menjadi terang. Kan begitu. Nah, jadi saya tambahkan ya. Ini kan perkara ini nggak muncul tiba-tiba ini, Mbak. Dimulai dari 9 Desember 2024. Adanya pengaduan masyarakat dari TPUA ke Baris Krim Polri. Tim pembela ulama dan aktivis. Mereka ini adalah kuasa hukum dari Bambang Tri yang dalam persidangan divonis 6 tahun. Waktu itu memang menuduh ijazah ini palsu, tapi dengan pasal dengan Undang-Undang Nomor 1 1946, Undang-Undang Darurat itu, Oke, gitu kan. intinya. Nah, kemudian mereka tanya dong, selama persidangan ijazah yang asli tidak pernah diperlihatkan. Baik. Kan, tapi dia masuk 6 tahun. Nah, kemudian setelah itu 15 April 2025 TPUA ke UGM. Baik. Bertemulah nih dengan RRT tadi, Roy, Rismond dan Tifa, bertemu dengan wakil rektor dan dekan Fakultas Kehutanan. Nah, di situ muncullah skripsi, ya. Jadi ijazah ini kan dihilir. Seseorang yang kuliah Baik. dapat ijazah, tapi kan sebelum menjadi ijazah Baik. ada skripsi, ada transkrip nilai, ada proses Baik, pendaftaran, jadi ada intinya Anda teman-teman minta kuliah. keadilan, ya Bang ya? Bukan. Oleh karena itu, karena ini tadi terbit SP3 terhadap apa? Terhadap penyidikan. Oke. Karena itu demi hukum, laporan polisi itu pun juga Oke. seharusnya dinyatakan tidak berlaku demi hukum. Baik, Bang Freddy terakhir tanggapan Anda? Iya, itu ya makanya saya katakan tidak berdasar ya. Yang dihentikan itu adalah penyidikan terhadap tersangka Egy Sujana. Terhadap siapa lagi tuh? Damai Hari Lubis. Bukan terhadap semua tersangka. Kemudian mereka ini dengan alasan demi hukum, karena udah 2 dihentikan, mereka paksa nih supaya dihentikan Nah, untuk tidak yang ada lainnya. tidak ada pemaksaan. Gitu loh. Kan tadi sudah kita jelaskan, ini kan Jadi- dalam laporan polisi yang Jadi sama. sebetulnya Bagaimana suatu penyidikan maunya orang ini dihentikan? apa sih katanya? Iya kan? Katanya Dihentikan nggak suatu takut. penyidikan, Kalau nggak tapi takut, hadapi saja laporan di polisinya persidangan. tetap berjalan. Bertarung saja di persidangan. Pak Jokowi sudah mengatakan dia siap hadir di persidangan. Pak Jokowi sudah mengatakan Mana? lanjutkan perkara ini. 7 kali Udah, itu diundang nggak aja. satu pun yang Iya, datang. Interupsi, saya Siapa? tambahin, Tidak hadir, boleh ya? kan begitu. 7 kali Mbak. diundang di persidangan nggak Iya, satu jadi- Oke. kali pun datang. Kalau saya mungkin gini, terkait dengan permohonan penghentian, ya pertama selain perkara ini sudah bergulir, jangan lupa hari ini perkara ini sudah dalam konteks dalam penelitian jaksa. Artinya Baik. dokumen teliti sudah ada di tangan jaksa. Menurut saya kita tunggu saja bagaimana nanti petunjuk jaksa, apakah Baik. jaksa akan melanjutkan Kita atau tunggu tidak. saja semuanya. Dan Irwasum Baik. juga tidak bisa mengintervensi. Kita harus hormati politik KUHP yang baru ini. Baik, terima kasih abang-abang. Dr. Tifa, apakah SP3 ini akan dikabulkan atau proses hukum tetap berjalan tanpa pengecualian? Saya Diandra Mukni, nantikan interupsi pekan depan.